Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anggraini dari Prodi D4 Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi geografis berbasis web. Dalam menampilkan sistem informasi geografis berbasis web ini ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan Google Maps API, yang kedua menggunakan Open Layers, dan yang ketiga menggunakan leaflet. Nanti kita akan membahas keseluruhan dari 3 cara tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah Google Maps API. Google Maps API ini merupakan layanan pemetaan dari Google yang sangat lengkap. Google Maps API ini bisa berupa peta, navigasi, gambar, satelit, street view, dan lain-lain. Google Maps API ini juga bisa digunakan pada web maupun mobile. Google Maps API ini menyediakan API yang dapat digunakan untuk menampilkan atau mengelola Google Maps pada website atau aplikasi yang kita buat. Nah, di samping ini ada contoh program untuk membuat sistem informasi geografis berbasis web menggunakan Gmaps API. Oke, sekarang kita akan lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan mencoba menjalankan atau membuat sistem informasi geografis berbasis web menggunakan Google Maps API. Nah, karena di sini sudah ada contoh program untuk membuat tampilan menggunakan Google Maps API, kita tinggal copy paste program ini semua. Oh ya, di sini saya menggunakan platform Visual Studio Code untuk membuat programnya. Nah, karena sebelumnya saya sudah melakukan percobaan untuk menampilkan Google Maps-nya, di sini kita tinggal copy paste program yang tadi di Visual Studio Code semuanya. Nah, ini saya akan menjelaskan script dari codingnya. Nah, script ini script SCR Maps Google API ini digunakan untuk mengakses Google Maps API. Kemudian kita inisialisasi fungsi. Nah, inisialisasi fungsi ini digunakan untuk mengidentifikasi latitude dan longitude. Ini latitude dan ini longitude. Nah, latitude dan longitude ini ya digunakan untuk pertama kali maps yang ditampilkan itu pada lat long ini. Kemudian zoom ini adalah besarnya tampilan Google Maps. Kemudian kita inisialisasi ID. Di sini saya menggunakan Gmap. Kemudian untuk menampilkan di halaman browser ini kita identifikasi di bagian body. Kemudian Gmap. Kemudian kita panggil ID yang sudah kita buat tadi, yaitu ID Gmap, dan kita mengatur ukuran dari tampilan Google Maps-nya di halaman browser. Nah, kita bisa menggunakan width dan height, tapi di sini saya untuk agar width-nya sesuai sama browsernya, jadi saya tidak inisialisasi, langsung saya tentukan saja headnya berapa. Di sini saya gunakan head 6000 px. Nah, langsung saja kita jalankan dari program ini.
ini adalah hasil dari program yang kita buat tadi. Nah, tampilan awal ini adalah sesuai dengan lat long yang kita tentukan tadi. Nah, di sini kita bisa melakukan full screen, zoom out, dan zoom in. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah alternatif lain dari Google Maps API. Yang termasuk alternatif lain dari Google Maps API ini adalah OpenLayers dan Leaflet. Google Maps tidak sepenuhnya gratis, harus membayar setelah pemakaian dalam jumlah tertentu. Nah, sebagai alternatif ini kita bisa menggunakan OpenLayers dan Leaflet. OpenLayers ini kita bisa mendapatkan dokumentasinya di openlayers.org, dan Leaflet ini di leaflets.js.com. Nah, OpenLayers dan Leaflet ini berbasis JavaScript. Keduanya dapat menggunakan beta dari berbagai penyedia beta yang sering disebut sebagai tile provider. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dari OpenLayers. Di sini sudah ada contoh program dari OpenLayers. Sama seperti yang tadi, kita tinggal copy paste semuanya dari program ini di Visual Studio Code. Nah, di sini seperti tadi ada beberapa library yang harus kita akses, yaitu dari openlayers.github ini dan openlayers.github.io master ini. CSS dan ini build-nya. Kita tentukan dulu dari stylenya, dari style mapnya yang akan kita tampilkan di browser kita. Di sini saya menggunakan height 400px dan width-nya 100%. Maksudnya width-nya 100%, dia akan full dan menyesuaikan pada browser yang kita gunakan. Kemudian saya identifikasi ID-nya dengan nama map, dan kita tentukan juga longitude dan latitude. Ini longitude dan ini latitude yang akan tampil di halaman pertama browser kita. Dan zoomnya 4, jadi akan terlihat kecil dibandingkan Google Maps tadi. Langsung saja kita jalankan dari program ini. Nah, ini hasil dari program tadi. Nah, dibandingkan dari Google Maps API tadi, tampilan dari OpenLayers ini lebih kecil karena zoom yang kita gunakan adalah 4. Semakin kecil zoom yang kita inisialisasi, maka semakin kecil juga tampilan peta. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni leaflet. Nah, seperti pada percobaan sebelumnya, pada percobaan leaflet ini kita juga tinggal copy paste contoh program yang ada di sini. Kita copy paste semua di Visual Studio Code kita. Nah, di
sini juga ada beberapa library yang harus kita akses untuk membuat tampilan web menggunakan leaflet ini. Kemudian kita di bagian body ini kita atur apa saja yang akan tampil di browser. Oh ya, di sini akan ada modifikasi dari contoh program tadi. Di sini saya inisialisasi ID-nya dengan nama map, kemudian dengan height-nya 550px. Selanjutnya latitude, ini ada input text box latitude dan longitude. Untuk latitude saya beri ID dengan nama lat, dan longitude saya beri ID dengan nama lng. Nah, karena di sini saya studi kasusnya saya akan menampilkan mall yang ada di Gresik, sehingga saya identifikasi lat long di Kabupaten Gresik dengan zoomnya 14, karena saya ingin agar Kabupaten Gresik terlihat lebih besar, lebih fokus pada Kabupaten Gresik. Kemudian di sini saya identifikasi 3 marker, yaitu 3 mall yang ada di Gresik. Ini yang pertama, ini adalah Grace Mall dan lat long dari Grace Mall. Yang kedua ini adalah lat long dari Icon Mall, dan yang ketiga ini lat long dari Mall Ramayana di Gresik. Kemudian kita inisialisasi fungsi. Di sini ini adalah fungsi untuk membuat marker di titik tertentu atau di langlot tertentu. Di sini saya membuat marker atau semacam pin di lat long mall yang sudah saya inisialisasi ini, sehingga jika kita run program ini maka akan muncul marker pin yang sesuai dengan lat long yang sudah diidentifikasi ini. Kemudian saya buat fungsi lagi. Ini adalah fungsi jika kita klik satu lokasi, baik itu di pin marker yang sudah kita buat atau yang belum kita buat, alias lokasi terserah yang kita klik, maka akan muncul latitude dan longitude pada text box yang sudah kita sediakan. Langsung saja kita demokan penggunaan leaflet ini. Nah, di sini akan tampil 3 pin marker dari masing-masing lat long mall yang sudah saya identifikasi. Ini adalah pin marker dari Grace Mall, Icon Mall, dan ini dari Ramayana Mall. Kemudian jika saya klik pin marker ini,
maka akan muncul, atau terserah saya klik di berbagai lokasi, maka akan muncul latitude dan longitude dari lokasi yang kita klik tersebut. Misalkan kita ingin tahu latitude dan longitude dari Graha Bunder Asri ini. Nah, maka akan muncul latitude dan longitude di text box yang sudah kita sediakan. Sekian percobaan dari pembuatan program Sistem Informasi Geografis berbasis web ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.